Menyenangkan ya kalau kita bisa membuat tanaman itu berbuah dengan jarak yang sangat pendek. Jadi ini sendiri jambu air ini jaraknya dari permukaan media, ini bukan tabung pot, saya ini tanam langsung di lahan, di tanah. Jaraknya kurang lebih sekitar 10 cm, mungkin kurang sahabat. Nah, pada video kali ini Beli ingin membuat video singkat, tips singkat saja sahabat ya. Bagaimana cara kita untuk membuahkan tanaman buah di awal musim penghujan ini agar tidak susah untuk melaju ke fase generatif. Yang pertama, tipsnya, gunakan pemupukan dengan menggunakan pupuk padat secara melimpah, mengejutkan dengan nutrisi yang sangat baik. Di sini Beli menggunakan kompos, sahabat bisa menggunakan kompos apa saja yang sahabat buat. Bisa juga menggunakan pupuk kotoran hewan yang sudah benar-benar matang. Tadi Beli campurkan dengan menggunakan bungkusnya, mana itu ya? Oh ini. Jadi tadi Beli campurkan dengan menggunakan booster anggur seperti ini, karena Beli tidak memiliki booster jambu air. Akan tetapi racikan komposisinya itu sangat ideal juga terhadap jambu air ini sahabat. Tapi tanpa itu pun, tanpa booster pun tidak masalah. Yang penting sahabat memiliki pupuk kompos maupun pupuk kotoran hewan itu yang benar-benar berkualitas baik. Sahabat bisa melakukan pemupukan secara mendadak, tiba-tiba, dan bernutrisi. Jadi ini sendiri sudah setinggi ini sahabat pupuk yang Beli berikan, tapi ini tidak sekalian. Ini sudah sejak 2 bulan yang lalu Beli sudah mulai melakukan pemupukan pupuk padat untuk mempersiapkan datangnya musim penghujan, agar di musim penghujan tanaman tidak malah rajin ke fase vegetatif saja. Karena ini yang terjadi di musim penghujan, karena tingginya kadar nitrogen, biasanya tanaman buah itu akan rajinnya ke fase vegetatif di pertumbuhan cabang baru yang hijau sahabat. Jadi cabang-cabang baru yang hijau, trubus, daunnya juga mulai menghijau, mulai tumbuh banyak daun, gondrong, tapi buahnya nggak ada. Ini yang kita hindari sahabat. Jadi berikan pemupukan yang secara tiba-tiba. Kemudian pemupukan ini harus didahului dengan adanya puasa nutrisi. Hampir lupa menjelaskan. Jadi puasakan pupuk kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Kemudian berikan pemupukan dengan nutrisi yang melimpah secara tiba-tiba. Ini seperti halnya stres air. Tapi sekarang tentu saja susah melakukan stres air karena hujannya hampir setiap hari. Jadi menggunakan nutrisi ini sahabat sebenarnya adalah untuk merangsang lajunya. Jadi hormon-hormon tanaman, ini ada insting alamiah tanaman yang menganalisa media di sekitarnya, kenapa kok nutrisinya melimpah. Sehingga ini direspon dengan insting alamiah tanaman untuk melaju ke fase melanjutkan keturunannya atau bergenerasi seperti itu sahabat. Oke, cara yang kedua sebenarnya banyak dikupas di Google. Kalau sahabat cari di Google itu bisa temukan ya, pembentukan cabang. Tapi Beli sendiri tidak pernah melakukan pembentukan cabang. Tapi bagi sahabat yang ingin melakukan pembentukan cabang, sahabat bisa melakukannya di awal fase menanam. Jadi ketika tanaman buah masih usianya muda, sahabat bisa melakukan pembentukan cabang. Kemudian pemangkasan. Nah, pemangkasan ini juga perlu di awal musim penghujan. Sahabat bisa melakukan pemangkasan juga dibarengi dengan pemupukan yang melimpah. Ingat menggunakannya pupuk padat sahabat, jangan menggunakan pupuk cair. Karena pupuk cair itu beda. Jadi pupuk cair yang dilakukan secara melimpah itu justru bisa mengakibatkan akarnya menjadi stres. Bisa-bisa malah mengering daunnya kemudian mati. Banyak terjadi kasusnya, jadi hati-hati. Apalagi kemudian yang berikutnya mungkin sahabat juga bisa melakukan stres tanaman dengan cara mengupas bagian terluar dari kulit batang tanaman ini sahabat. Tapi sebenarnya sayang sekali Beli tidak pernah melakukannya kecuali pada tanaman alpukat. Nah, Beli pernah tunjukkan, Beli gores-gores sedikit di bagian pangkal batang bawah tanamannya, karena sudah banyak sekali cara yang dilakukan dan tidak mau berbuah. Tapi akhirnya cara terakhir, cara yang cukup tanda kutip kejam ini, ternyata mampu membuat tanaman alpukat itu menjadi berbuah. Tapi usahakan itu cara terakhir sahabat, bila cara-cara yang lainnya sudah tidak berhasil. Nah, jadi intinya sahabat, kesimpulannya di musim penghujan rajin-rajin sahabat menggunakan pupuk kompos, terutama kompos yang berbahan dasarnya itu kaya dengan unsur karbon, kompos coklat dan kompos hitam. Nah, Beli pernah bahas ini beberapa tahun yang lalu. Kompos coklat, kompos hitam itu favorit di musim penghujan, karena musim penghujan itu pasti akan kaya dengan unsur N atau nitrogen yang dibawa oleh air hujan itu sendiri. Kewajiban kita sebagai para petani, para pekebun organik adalah menyeimbangkan dengan menambahkan bahan-bahan yang kaya akan unsur karbon, seperti misalkan kompos maupun kompos hitam maupun bahan apa saja yang sahabat anggap itu bisa
menjaga keseimbangan antara karbon dan nitrogen. Jadi tidak ada lagi kasus di mana musim penghujan semua tanaman saya beli menguning, semua tanaman saya terserang jamur. Itu semua karena kelalaian kita membiarkan melimpahnya unsur N itu mengundang banyak serangan hama, terutama pastinya jenis jamur-jamur fungi itu yang akan meledak populasinya di musim penghujan. Kewajiban kita adalah menyeimbangkan antara karbon dan nitrogen agar tanaman bisa terjaga dengan baik sampai melewati musim penghujan ini. Musim penghujan ada PR besar, musim kemarau juga banyak PR besarnya sahabat. Nah sahabat, seperti yang sahabat lihat, cabainya yang merah sudah tinggal sedikit lagi. Jadi bagi sahabat yang belum mendapatkan benihnya, jangan sampai kehabisan. Karena jumlah cabai yang merah itu sudah tinggal sedikit lagi, yang sudah siap beli gunakan sebagai benih gratisan. Jadi buruan sahabat ya, jangan sampai kehabisan. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan video singkat ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat. Ini bisa berlaku untuk semua jenis tanaman berbuah sahabat. Kita bisa terapkan tidak hanya di jambu air, bisa juga di jambu biji, bisa juga di tanaman lain. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.